Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh pecinta misteri. Selamat malam juga buat seluruh lovers Kidung Alam. Selamat malam buat seluruh donatur Yayasan Kidung Senobit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya bersama Pak Breng kembali mencoba eksplor di tempat yang dimana tidak ada sinyal. Dan beberapa hari kemarin hujan terus menerus turun pada malam hari. Akhirnya kita tidak bisa melakukan kegiatan mengeksplor. Dan saya berserta Pak Breng mendatangi tempat ini karena berdasarkan suatu cerita dari narasumber yang mengatakan di sini terjadi banyak eksistensi karena ada ini Pak Breng ya, ada apa namanya, pernah di situ terjadi ada insiden yang sedikit mengguncang suatu pemukiman atau apa Perkampungan. Kok penampungan? Perkampungan Ya kok penampungan. Demikian, nanti cerita yang lebih detail mungkin Pak Breng bisa cerita. Dan eksistensi di sini cukup menggembirakan buat pemirsa Pak Breng. cukup mengerikan. Tapi cukup mengerikan bagi seorang Pak Breng. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu nanti yang bisa menghibur buat pemirsa yang haus akan sosok-sosok dari makhluk astral. Dan mudah-mudahan pada kali ini Pak Breng tidak akan takut kembali. Iya Pak, amin amin ya rabbal alamin. Di episode yang kemarin banyak menuai protes dari netizen. Kenapa Pak Breng kok bisa seperti itu? Padahal sudah lama bareng Wasija. Sudah lama ikut Kidung Alam. Kenapa kok bisa seperti itu? Banyak pertanyaan yang seperti itu Pak Breng ya? Iya. Memang di lapangan kadang kita mempunyai rasa takut yang berlebihan teman-teman. Ketika pada saat rasa takut itu muncul, ya sudah, tidak ada jalan lain selain. Tapi kan bersama Mas Ija. Ini komenin ngono Pak Breng ya, Iya. Iya. Tapi kan di samping Pak Breng Wah. ada Mas Ija ngono. Wah, ingat. Jadi Rasa takut itu dikendalikan teman-teman, bukannya dibuang ya. Jadi di sana ada cahaya. iya. Sana. Oh iya. Hah? Oh kampung iku, Pak. Kampung. Wis ket mang aku. Iya toh. Heeh. Itu kampung mana Pak Breng? Kampung gaib. Kampung masa depan di situ ya? Iya. Itu makam Pak Breng. Oh iya ya. Ojo guyon tuh men. Oh iya ya. Di situ iya makam, Mak. Tapi
udahlah kita nggak usah deket-deket sama makam, Mak. Iya, kita nggak. Ini yuk bukan jangan deket-deket. Ini udah deket. Ini tinggal beberapa meter dari makam kita. Tapi kita nggak akan masuk ke makam ya, Pak Pring ya. Iya. Tapi kok saya melihat cahaya di sana, Pak Pring. Tapi nggak ada. Oh, itu ada lagi ya. Tapi hilang lagi, Pak Pring. Hanya sampean yang terlihat, Pak. Aduh, wis mulai sampean menakuti saya ya. Saya nggak melihat sama sekali. Tapi Jadi saya masih bisa terkontrol. Tapi saya merinding, Pak Pring. Mulai ini ya, bulu kuduk merinding. Kok disut bareng sih, Pak Pring? Iya, sampean merinding, Pak. Oke. Sekarang waktunya Wak Sija untuk melihat-lihat area sekitar. Saya coba untuk mendeteksi di mana lokasi-lokasi titik-titik yang perlu kita shot. Di saat sampean meditasi saya akan bercerita kepada penonton. Boleh. Jadi biar lebih efisien, Pak Pring ya. Ya. Saya meditasi sampean bercerita. Juga mempersingkat waktu. Nah, oke. Silakan, Pak Pring. Kita harus bisa merasakan waktu sebaik mungkin. Oke. Silakan cerita. Saya coba deteksi di mana titik-titiknya. Oke, Pak Pring, silakan, Pak Pring. Oke, sobat YouTube pecinta misteri dimanapun Anda berada, kali ini di tempat ini ada kisah yang cukup mengerikan, teman-teman. Kisah itu diawali dari seorang perempuan yang hidup dengan neneknya di kampung sini nih, di balik kebun ini. Dia hidup dengan neneknya yang serba kekurangan, teman-teman. Dengan kondisi yang serba kekurangan itu, ini membuat dia dijauhi dengan teman-temannya, dan sempat putus asa juga. Ini sebut saja mawar ya, teman-teman. Jadi mawar ini tidak mempunyai teman lelaki, dan akhirnya dia mempunyai pikiran yang tidak dibenarkan dalam agama, teman-teman. Entah apa yang terlintas di pikirannya, tiba-tiba dia ingin melalui jalan singkat. Dia ingin menemui orang pintar, dan akhirnya dia bertemulah dengan orang pintar di kampungnya, teman-teman. Alhasil si mawar ini dianjurkan dan diberi saran bisa semua keinginan si mawar ini terpenuhi asal dia mau menikah dengan Gondoruwu. Tetapi tidak semudah yang mawar pikirkan. Ternyata masih ada syarat-syarat yang lain.
Oke, sambil saya shot sedang meditasi teman-teman. Oke. Dan salah satu syarat tersebut adalah pada malam Jumat si mawar harus mau untuk digauli dengan Gondoruwu ini teman-teman. Malam Jumat saja teman-teman. Lalu berkatalah si mawar sama orang pintar ini, saya bisakah menikah dengan manusia biasa? Jawab orang pintar ini, bisa. Akhirnya si mawar mau. Akan syarat-syaratnya melalui perantara orang pintar ini akhirnya dikabulkan semua keinginan dari si mawar ini. Semua teman-teman yang semula mengejek dia malah berubah pikiran menjadi mendekati mawar, menyukai mawar. Ini sebenarnya di balik kebun ini teman-teman ada perkampungan di sana. Ini senternya kurang kuat untuk menembus satu kebun ini ya teman-teman. Hal itu terjadi selama setahun lebih 2 bulan teman-teman. Akhirnya mawar menemukan pujaan hatinya dan akhirnya dia menikah. Selang beberapa bulan si mawar ini menikah, suaminya itu memiliki suatu pertanyaan. Kenapa di setiap malam Jumat itu si mawar tidak mau untuk tidur dalam satu kamar dengan suaminya? Dan ini menjadi pertanyaan ya untuk suaminya mawar. Dan akhirnya dijebak si mawar ini teman-teman. Dijebak dan akhirnya diintiplah di dalam kamar si mawar. Terlihat dia sedang bersama sosok hitam dan berbulu lebat, dan ukurannya itu 2 kali manusia teman-teman. Dia lebih besar sosok hitam ini teman-teman. Dan sontak suami si mawar ini dia sangat marah yang tidak bisa dibendung lagi. Dan akhirnya terjadilah, sebenarnya ini adegan yang kata-kata yang tidak pantas untuk saya ucapkan teman-teman. Ini dipisahkannya kepala si mawar ini dengan tubuhnya dengan memakai sebilah parang. Suami mawar ini tega sekali. Mulai ada eksistensi suara teman-teman di sekitar sini, dan saya spontan merinding ketika mendengar bunyi tadi.
hal itu dilakukan di saat ini setelah malam Jumat teman-teman, dan dilakukannya itu pun pada siang hari oleh suaminya Mawar. Untuk menghilangkan jejak itu, si suami ini akhirnya menyerahkan diri teman-teman, karena menyerahkan diri kepada pihak berwajib karena setelah melakukan hal tersebut. Dan sisi lainnya, sisi misterinya, sisi gaibnya, itu kebun ini yang mempunyai cerita. Ini sudah mulai terasa berat teman-teman. Mungkin dari cerita tadi Wak Sisa bisa menggabungkan dengan sosok-sosok gaib atau yang ada di sini atau bagaimana. Nanti saya tanya Wak Sisa teman-teman. Bentar. Oke, kita fokus lagi dengan Wak Sisa teman-teman. Gimana Pak? Iya, kalau menurut apa itu penglihatan dari sisi goibnya Pak Frank, itu di tepat ada di sebelah sana itu memang ada sosok hitam, itu sosok genderuwo, dan rupanya dia yang berhubungan dengan siapa ini? Si Mawar. Si perempuan itu ya. Iya. Sempat menikah ya. Iya Pak. Jadi Taruh motor saya kemasukan serangga Pak. udah. Tapi di sini juga ada eksistensi juga dari sosok astral. Dia ada di sebelah sini Pak Bring. Sebenarnya dari tadi saya cuma nunggu dia padat dulu. Sebenarnya udah dari tadi ada di sebelah kiri saya, di sebelah sana, di arah sana.